Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Siti Halimah. Saya dari semester 5 Tarbiyah B STAI Yamisa Soreang dengan program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pembelajaran mengenai pesan secara lisan dengan mata kuliah komunikasi pembelajaran. Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita lihat di slide selanjutnya. Oke, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas 4 pokok bahasan dari materi tentang pesan secara lisan. Yang pertama yaitu tentang pengertian pesan menurut para ahli. Yang kedua, bentuk pesan secara lisan. Yang ketiga, syarat menyampaikan pesan secara lisan. Dan yang keempat itu ada cara mengembangkan keterampilan penyampaian pesan secara lisan. Oke, masuk kepada pembahasan materi yang pertama yaitu tentang pengertian pesan menurut para ahli. Nah, jadi sebelum kita mengetahui apa sih itu pesan menurut para ahli gitu yang dikemukakan oleh para ahli, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pesan. Jadi pesan itu berasal dari bahasa Inggris yaitu message yang terdiri dari 2 aspek tentunya, yaitu ada isi pesan atau the content of message, dan yang kedua itu ada lambang atau simbol untuk mengekspresikannya. Nah, jadi berikut ini adalah beberapa pengertian pesan menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Suryanto. Suryanto di sini mengemukakan bahwa pesan adalah gagasan, perasaan, atau pemikiran yang akan dienkode oleh pengirim atau didekode oleh penerima. Jadi, pesan itu seharusnya mempunyai inti pesan atau tema sebagai pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan dapat disampaikan secara panjang, tetapi perlu diperhatikan dan diarahkan pada tujuan akhir dari komunikasi. Nah, sedangkan menurut Cangara, pesan itu merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Nah, jadi pesan ini dapat berupa gagasan, pendapat, dan sebagainya yang sudah dituangkan dalam suatu bentuk dan melalui lambang komunikasi diteruskan kepada orang lain atau bisa disebut dengan komunikan. Pembahasan materi yang kedua yaitu tentang bentuk pesan secara lisan. Nah, jadi di sini menurut A.W. Wizaza dan M. Ariski Wahab terdapat 3 bentuk pesan. Yang pertama ada informatif, yang kedua persuasif, dan yang ketiga koersif. Oke, yang pertama itu ada informatif. Informatif itu yaitu untuk memberikan keterangan fakta dan kemudian komunikan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Dalam situasi tertentu, pesan informasi tertentu lebih berhasil dibandingkan persuasif. Yang kedua itu ada persuasif tentunya, yaitu berisikan bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan sikap berubah atau adanya perubahan. Dan yang ketiga itu dari bentuk pesan secara lisan itu ada koersif, yaitu menyampaikan pesan yang bersifat dengan menggunakan sanksi-sanksi. Bentuk yang terkenal dari penyampaian secara inti adalah agitasi dengan penekanan yang menumbuhkan tekanan batin dan kekuatan di kalangan publik. Pembahasan yang ketiga itu ada syarat menyampaikan pesan secara lisan. Jadi terdapat 3 juga ya pesan yang disampaikan akan tepat sasaran apabila memenuhi syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, direncanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan tentunya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti kedua belah pihak, baik antara komunikan maupun komunikator. Dan yang ketiga, menarik minat dan kebutuhan penerima serta menimbulkan kepuasan tentunya. Jadi pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh komunikan.
Bahasan materi yang keempat yaitu tentang cara mengembangkan keterampilan penyampaian pesan secara lisan. Jadi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan penyampaian pesan secara lisan. Yang pertama, gunakan suara bicara yang kuat dan percaya diri. Nah, apalagi saat menyampaikan informasi kepada beberapa atau sekelompok orang. Pastikan untuk menggunakan suara yang kuat agar semua orang dapat dengan mudah mendengarkan kita selaku yang sedang berbicara. Yang kedua, gunakan mendengarkan secara efektif. Karena keterampilan mendengarkan secara aktif adalah kunci saat mengadakan misalnya rapat, presentasi, atau bahkan saat berpartisipasi dalam percakapan empat mata. Jadi melakukannya akan membantu kita tumbuh sebagai komunikator yang baik tentunya. Dan yang ketiga itu ada hindari kata-kata pengisi. Nah, jadi mungkin kita, bahkan saya ya suka tergoda terutama selama presentasi. Nah, untuk menggunakan kata-kata pengisi seperti seperti, jadi, ya. Nah, meskipun mungkin terasa alami, setelah menyelesaikan kalimat atau berhenti sejenak untuk mengumpulkan pikiran kitanya, hal itu dapat mengganggu audiens Anda atau akan mengganggu pendengar kita itu. Jadi cobalah menyajikan kepada teman atau kolega terpercaya yang dapat menarik perhatian saat kita menggunakan kata-kata pengisi. Cobalah menggantinya dengan menarik napas saat kita tergoda untuk menggunakan kata-kata pengisi seperti jadi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dicukupkan sekian pembahasan materi mengenai pesan secara lisan dengan mata kuliah komunikasi pembelajaran. Mohon maaf apabila terdapat banyaknya kesalahan dalam saya menyampaikan materi tersebut. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.